Satu. Wes lah, wes. Segala puji syukur hanya Ben aku bagimu, bangkit. sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Fokus pada puji saja itu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja dan disembah. Kami mau bersorak tinggikan Tuhan. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Kita kan? Yuk, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, haleluya. Kiri ya. Kiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan dia panggil nama saya. Loh, kok? Jangan. Jadi kamu yang Wah, Mari, kartu merah. nikmati Riko jawab ayo. Maaf, maaf. Ya, yuk. Kartu merah. Hati yang gembira Adalah obat Yang maju, yang maju. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah ketika tua osteoporosis. hati yang gembira, Tuhan senang Hati yang hati gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Haleluya. tapi semangat yang Patah ketika tua osteoporosis hati yang Udah sini semua. Iya. Ya, Tuhan senang. Yuk, Sawadika. sini. Itu punya aku. Sekarang kita akan satu pujian tadi yang di request Agnia. Dengar dia panggil nama. Dengan dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu, haleluya. Dia panggil nama saya. Jika dia panggil nama Jawab ya, ya. Jawab Jawab ya, ya. Jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, haleluya. Yesus, Yesus mencinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta. Ya, oh giranglah. Sekarang duduk ya. Yang kita mau dengar firman Tuhan. Ben belum request. Yang mau request apa? Di sini kau ada. Oh, udah kita Kudaki kaki. Ya, yuk. Udah kita lihat. Yuk, satu loh nanti. Yuk. Oh iya. 1, 2, 3. Daki gunung yang, hah? Biar sehat. Gimana? Turun. Yuk, 1, 2, 3. Dalam. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah
badai luas membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Lagi. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku Di kanan kau ada, hai, di kiri kau ada, hai, di atas kan, di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kau Yesus Tuhanku, karena kau Yesus Tuhanku, karena kau Yesus Tuhanku. Yuk kita berdoa sama-sama. Ayo sih. Bang, Kita berdoa gimana? nih. Mari teman-teman kita menyanyikan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi, selamat. Mari kita berdoa sama-sama dipimpin nanti. Ini mau firman dipimpin oleh Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Ih, kamu tuh yang ketawa terus. berkati kami anak-anakmu kelas 4 Sekolah minggu. Kami anak-anakmu kelas sekolah minggu yang akan belajar dengan Tuhan. Berkati Bu Mariati yang akan menyampaikan firman, berkati supaya kami bisa mendengarkan Allah. ya. Oke, kita akan Tuhan. Kita buka. Ya judulnya saya kasih judul Samuel. Daud diurapi menjadi raja. Iya. Ya. Tahu diurapi Aku baca menjadi raja. pertama Bude. Ya, ya itu. Saya mau duluan. Samuel. Abang Otnil yang terakhir, Bude. Samuel berapa? 1 Samuel pasal 16 Satu Yes. kamu. Cariin, Bang. Cariin. ayat 1 sampai 13. Aku pertama Bude. ya. Aku kedua. Ya. Oke. Daud ya. dilantik menjadi raja. Jangan diganti-ganti. Tidak ada kata dilantik di situ dikatakan. Jangan Daud diurapi. ganti-ganti firman Tuhan. Ayo. 16 Daud. Oh, Dilantik. Daud dipilih menjadi raja. Salah lah kamu tuh. Bisa baca nggak toh? Kan judulnya tuh Bude. Daud Diurapi diurapi. menjadi raja kok bisa diganti-ganti? Oke. 1 Samuel 16 ayat 1. Beberapa waktu kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, Judulnya dulu yang benar. Oh ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Ya, ayat 1. Ayat 1. Beberapa waktu kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, berapa lama lagi? Berfirmanlah Tuhan. Ganti-ganti kenapa toh? Beberapa waktu kemudian Kamu terjemahan apa? bahasa Indonesia sehari-hari. Ya kita kan pakai ya gimana? Kita kan pakai yang ya bukan itu. Makanya nggak nyambung, jangan sengaja ya. Kita kan pakai bahasa yang biasa. Kalau Iya. pakai sehari-hari jelas bedanya. Nanti nggak nyambung. Ya. Gimana sih? Jangan main-main toh. Iya. Nanti jadi salah paham pikirnya, salah baca. Boleh pakai versi beda. Oke. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan. Apa ya? Apa ini? Mana sih? Jangan lama-lama Immanuel. Saya lagi rekam ini. Oke.
Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau bersukacita karena Berapa lama lagi kamu berduka cita? Berapa lama lagi kamu berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Dan main-main Manuel. Di Lanjut. antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, ayo ayat 2 kamu, Eben. Berdiri. Ayo. Ayat 2, ayo. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul Mendengarnya, sudah berhenti ketawa. Jika Saul mendengar Tuhan, mendengarnya. Jika Saul mendengarnya. Bukanlah ia telah kutolak sebagai. Bukan itu, ya ayat yang kedua. Ya, ayat Tetapi kedua Samuel dia. berkata. Tetapi Samuel berkata. Saul bude. Samuel. Ayat yang kedua. Ayat Tadi kan kedua, memang ya ampun. Jika Saul mendengar Tuhan bahwa Coba ayat yang kedua. Coba sudah. Coba. Kan dulu aja. Sudah kamu ayat 2 ayo baca. Nanti kamu ayat ketiga. Ayo berdiri kamu ini. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk Kemudian undanganlah Isai ke upacara pengolahan itu. Pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus Manuel. kau perbuat. Urapilah bagiku harus kau perbuat. Titik. Terus urapilah Bagiku orang yang akan pelan-pelan. Yang akan kusebut kepadaku. ya titik. Selebihnya saya aja. Ayat yang keempat. Dengarkan. Ya. Dengarkan. Disimak semuanya. Coba Aku simak ayat udah keempat. Disimak semua. Saya simak. Ayat keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Diam semuanya. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini bawa selamat? Ayat yang kelima, coba disimak. Siapa? Saya. Aku. Jalima jawabnya. Immanuel. Ya sudah. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, ayat yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel.
Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak diberi Tuhan. Ayat yang ke-11 disimak ya. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sekarang menggembalakan kambing domba. Ya, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Ayat 12 Immanuel. Kemudian disuruh menjemput dia. Diulangi dulu yang serius. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, ayat 13. Eben. Kau dia. Udah ini malah. Udah saya aja. Ayat 13, Samuel mengambil tabung handuk yang berisi minyak Udah. dan mengurapi Daud di tengah-tengah Filistis. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Ini cerita tentang Daud. Ya, waktu itu Daud diurapi menjadi raja, tapi tidak langsung menjadi raja. Amin. Waktu itu rajanya siapa? Raja Saul. Raja Saul. Raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul. Tapi karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, Tuhan menolak dia sebagai raja. Ya, makanya patut buat berkat ya. Nah, akhirnya apa? Waktu itu ya, terus Saul kan sedih karena Saul yang mengurapi dulu. Karena Samuel mengurapi dulu, Saul menjadi raja. Terus Saul sedih. Akhirnya Tuhan bilang, sampai kapan kau sedih terus? Sekarang pergi ke Rama sana, ya, ke Bethlehem sana, ke rumah Isai. Ke rumah Isai ya. Jadi nanti di sana kau ini ada satu anaknya yang akan kau urapi menjadi raja. Nanti tinggal tunggu komandoku. Nah, Tuhan bilang gitu ya. Akhirnya ke sana ya. Waduh, nanti ketahuan Saul nanti saya bisa dibunuh ini, Tuhan bilang gitu. Ya nanti ngomong kalau mau memberi kaya kan, masa masih ada raja yang rajanya kok ngurapi menjadi orang menjadi raja lagi kan, nanti kalau menjadi bisa dibunuh ya. Berarti Daud dibunuh? Enggak, maksudnya Samuel itu ngomong sama Tuhan seperti itu. Nanti nek ketahuan nanti aku bisa dibunuh sama Saul. Tuhan bilang, ya kau nggak usah ngomong ya toh. Kau bahasa Syrianya gitu, nggak usah kau ngomong. Kau ngomong aja, nanti aku mau pergi mempersembahkan pengorbanan kepada di Rama sana. Nah, akhirnya apa? Waktu itu gini, Samuel itu kan seorang nabi ya. Dia juga manusia. Akhirnya di situ yang baik ya. Anak Isai itu banyak. Di situ kayaknya ada 7 kali ya. 7-8 itu ya. Tapi di situ anaknya kan disuruh kumpul semua. Anak-anak Samuel, anak-anaknya Isai ini kan ada yang tinggi-tinggi besar. Tegap-tegap karena mereka adalah tentara ya. Jadi tinggi tegap ya. Jadi badannya tinggi besar. Tapi nggak semua anaknya sudah disuruh kumpulkan semua, tapi anaknya nggak disuruh kumpul semua, masih ada satu yang terlewat menggembalakan kambing domba di padang. Jadi ini bilangin lagi kumpul sudah ya, bilang itu. Dia tidak menganggap, maksudnya Daud itu nggak dianggap. Jadi waktu itu terus apa? Terus satu-satu datang. Nah, pikirnya kan waktu itu datang siapa Eliab. Wah, ini tinggi besar nih. Pastilah ini orang yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang membisikkan sama-sama, bukan itu, ya. Nah, terus satu-satu lagi. Terus Tuhan bilang, pokoknya kalau Samuel itu melihat, oh ini kok tinggi besar, ini cakep, ini tampan, gagah. Pastilah ini, Tuhan bilang, bukan yang dilihat orang, bukan yang dilihat manusia, ya. Tapi yang Tuhan melihat hati. Jadi walaupun tinggi besar, cakep kayaknya tuh gagah, tapi Tuhan melihat hati. Hati mana yang dicari Tuhan? Hati yang takut Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Jadilah anak yang takut Tuhan. Takut kepada Tuhan. Takut Tuhan. Takut itu apa? Nah, takut itu menghormati Tuhan. Ibadah tangannya nggak jahil. Ibadah nggak mundar-mandir ke sana sini. Itu takut Tuhan. Dari kecil pun sudah kelihatan. Ini takut Tuhan enggak? Oh, main-main terus ya. Takut Tuhan enggak ini? Diragukan ini. Ya. Lagi dengar firman jahil-jahil tangannya. Ya simpan. Nah, sudah diperingati masih jahil terus.
Berarti kan datanya anak ini sudah diperingati, ini takut Tuhan enggak? Ya kan? Main-main terus. Ya. Sudah ditegur guru sekolah minggunya juga masih gitu terus. Aku. Udah saya mau baca lagi. Akhirnya sudah jangan bikin aturan sendiri ini lagi Bu Mariati lagi sampaikan firman. Akhirnya apa? Sudah semua bilang udah nggak ada satupun ini yang dipilih Tuhan, bilang itu sama Isai. Terus bertanya, masih adakah anakmu yang di luar? Eben, Manuel, ganti-gantian kalian ini ya. Terus akhirnya apa? Kamu pindah sini aja Niel. Ini kamu dijailin terus ini. Biar aja mereka saling menjaili. Ada lagi. Soalnya jail-jailan. Tuhan kan lihat dari surga ini anak ini jail-jailan di sini ya. Terus akhirnya masih ada. Tapi dia apa? Masih kecil. Dia maksudnya belum dewasa ya. Ya. Dia lagi mengembalakan kambing dong. Waktu itu Daud kan masih sangat muda, umurnya paling baru 17-an tahun. Kalau dibilang masih kemerah-merahan, masih apa? Muda, masih remaja, belum dewasa. Terus Samuel bilang gini, udah panggil, suruh orang panggil anakmu itu. Disuruh orang ke padang manggil Waktu Daud datang, Tuhan bicara sama Samuel, ambil tabung tandukmu, inilah orang yang kupilih itu. Ya. Jadi Tuhan melihat hati. Karena emang Daud hatinya takut Tuhan. Dari remaja hatinya sudah melekat kepada Tuhan. Nah, kalau di padang dia apa? Ada serigala, ada beruang, ya. Dia apa? Mencoba ini mengganggu dombanya. Daud apa? Melawan. Nggak takut karena apa? Dia tahu Tuhan menyertai. Seperti itu. Jadi jadilah anak yang takut Tuhan. Ya, jadilah kalian anak-anak yang takut Tuhan. Jadilah remaja yang takut Tuhan. Seperti Bu Mariati, jadilah orang tua yang takut Tuhan. Jadilah orang dewasa yang takut Tuhan. Masing-masing nanti yang bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngikut. Oh, ini kok ibuku guru sekolah minggu kok. Oh, ibuku pelayan musik kok. Oh, bapakku ini bapak pujian. Oh, ini nggak bisa ya. Jadi nggak, kita sendiri-sendiri sama Tuhan. Nah, akhirnya ya nanti masuk surga nggak bisa boncengan. Ya. Jadi Tuhan melihat hati. Mungkin dilihatnya, oh Daud ini apa? Ngembala ke kambing aja paling hanya 3-5 ekor. Gak dipandang manusia. Bahkan bapaknya pun tidak memandangnya. Gak mungkin lah ini mau dipilih jadi raja. Tapi sangat penting Tuhan mempertimbangkan hati. Amin. Mungkin apa yang tidak adalah hati yang takut Tuhan. Roh takut Tuhan. Nah, selama ini hatinya kok masih Tuhan, sebenarnya aku tuh mau takut Engkau, tapi kok aku tuh kok masih belum bisa serius, belum bisa ini ibadah, masih main-main terus ya. Berdoa nanti, berikan aku hati yang takut Tuhan, berikan aku hati yang taat, lalukan hati yang keras. Amin. Nah, seperti itu. Rendah hati. Lemah lembut hatinya, kalau ditegur, dinasihati, mendengarkan apa yang menasihati yang baik, menasihati oleh pemimpin rohaninya. Amin. Jadi kita berdoa sama-sama. Ya, Ben berdoa. Saya berdoa untuk firman belum, kamu berdoa untuk yang terakhir, yang untuk ibadah ya. Saya firman. Ya enggak, sudah tadi firman kamu. Tadi itu udah. Jadi kita berdoa sama-sama firman Tuhan. Amin. Kan penutupannya kapan deh? Habis firman Tuhan. Habis firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhannya. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami menjadi anak yang takut Tuhan. Berikan kami roh takut Tuhan, rendah hati yang malu menjadi kami. Memberikan kami batin yang baru, hati yang baru, lalukan hati yang keras. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkatilah kami pada hari ini. Kita lagi ada di gereja, lagi mendengarkan udah selesai dan ibadah. udah penutupan ibadah sekolah minggu dan remaja, dan kami bersyukur kepada Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, nanti kita akan
live stream lagi di hidup kami ini. Terima kasih Tuhan memberkati buat kalian. Itu dalam malam minggu kita. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan menyertai kami.